Keren Bang Bapeda Bacrit ni kan. Semuanya tuh ada job desk. Bak Nan Bacrit agak jadi bacutnya pasti ide bang. Lu ada Nan Bacrit langsung terbayang oleh saya. Kenapa? Ni pasti ide beliau ni. Bisa. Maksudnya ide Bacrit itu nggak akan lahir dari orang selain beliau. Bagi lu pikir nggak akan mungkin lahir dari misalkan orang-orang lain ya, nggak mungkin. Pasti dari beliau, betul nggak? Makanya juga. Jadi itu sebenarnya unik. Unik atau enggak? Unik. Bukan unik ya, unik. Jadi artinya kan kontekstual dengan anak muda ya. Artinya kalau kita bilang ini talk show pembangunan Aceh gitu kan, orang denger aja orang udah nggak tertarik gitu. Orang udah apalah pembangunan Aceh. Kita di mana-mana udah denger seminar macam-macam. Tapi Bacrit ini anak muda banget gitu. Bapeda kok ngomongnya kayak gitu, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sebuah strategi marketing bagus gitu. Brandingnya bagus gitu. Bagus. The Aceh Post aja ngomong bagus Bapeda punya podcast. Tapi kenapa Tia Nanji Bacrit? Agak konotasinya tuh agak negatif. Betul. Nah, itu kan beda-beda persepsi Om. Makanya lo langsung terbayang Om. Nggak ada orang lain yang bisa Om Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan Bapeda Aceh, kita ketemu lagi di Bacrit, Bapeda Bercerita. Pagi ini luar biasa sekali narasumber, luar biasa sekali juga Edi Fadil. Selamat datang, assalamualaikum Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bapeda, senang sekali hadir di sini. Jadi dia manggilnya Edi atau Bang Edi nih? Apa Bang aja, Edi lah. Apa aja boleh. Ya udah tua juga, 39 tahun. Iya betul. Iya, tapi hidupnya dipenuhi dengan hal-hal yang positif luar biasa, dan ini juga bisa menjadi sebuah motivasi kepada anak muda juga. Bang Edi, terima kasih banyak sudah kembali di Bapeda. Sama-sama, terima kasih. Sebelumnya juga pernah bekerja di Bapeda kan? Iya pernah 2 tahun, 2 tahun. 2018 sampai 2020 ya. Terus kemudian setelah dari Bapeda kemana Bang? Ke DPMG. Waktu itu kebetulan kepala Bapedanya kan waktu saya di sini tuh Pak Azari ya. Waktu itu beliau ke DPMG, kepala DPMG ya. Karena saya memang concern di sini waktu itu di tim penanggulangan kemiskinan. Dan DPMG itu memang lebih teknis ya, lebih teknis ke program pembangunan desa gitu, pemberdayaan dan sebagainya. Jadi beliau ngajak untuk yuk Edi bareng-bareng gitu di DPMG karena memang konteksnya lebih ke teknisnya. Dan memang saya orang lapangan, suka di lapangan. Jadi pas beliau ngajak saya merasa sangat terhormat, bangga, senang gitu. Jadi ya DPMG. Ini udah DPMG sejak 2020 akhir sampai sekarang. Ya. Wow. Tapi tetap di konteks yang sama. Ya betul. Jadi konteksnya pengembangan masyarakat ya. Kita di sana ada pengembangan ekonomi masyarakat kampung namanya. Jadi memang pendekatannya macam-macam, tapi salah satunya pendekatan melalui BUMDes, kemudian ada desa tertinggal, kemudian ada bagaimana mendorong ada kelompok-kelompok masyarakat yang dengan inisiatif-inisiatif lokal itu agar bisa tumbuh lebih baik. Kira-kira begitu. Terus balik lagi ke hari ini ke Bapeda nih di Bacrit. Gimana perasaannya? Kita ketemu lagi sama teman-teman kan? Ya luar biasa. Artinya Bapeda ya tetap seperti harapan banyak orang menjadi pengawal dari pembangunan Aceh. Jadi saya harus katakan bahwa kalau mau lihat Aceh ke depan itu lihat ya Bapeda hari ini gitu. Kenapa? Karena di Bapeda lah otaknya Aceh ke depan ya. Nah, jadi sangat menentukan gitu untuk di Bapeda ini hadir berbagai macam inisiatif, inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan menurut saya salah satunya acara ini juga merupakan hal luar biasa. Kenapa? Karena mungkin selama ini, mohon maaf, dengan segala hormat, kadang-kadang kita pemerintah nggak begitu nyaman juga untuk tampil, maaf, dalam tanda kutip itu buka-bukaan ke publik ya. Mungkin ada kekhawatiran kita, wah nanti dikritik nih nggak enak dan sebagainya. Tapi dengan model-model seperti ini, saya pikir ini cara yang paling entertain gitu untuk menampilkan pemerintah ke publik dengan cara yang berbeda, tapi dengan cara yang tetap asik gitu ya. Apalagi saya pas dengar namanya aja dia, apa ini Bacrit gitu, saya bayangin ini acara anak-anak muda gitu ya. Ada anak muda gitu dengan omongan yang apa ya, bebas begitu ya, tapi tetap positif tentu saja. Tapi ini Bapeda yang buat, bagi saya ini hal yang luar biasa. Jadi kita tampil beda tapi tetap asik dengan menyuguhkan bagaimana hal serius tapi dengan cara yang asik. Bagi saya sesimpel itu. Keren. Iya. Statementnya bagus. Nah, buat rekan pembangunan Aceh yang belum tahu siapa si Edi Fadil yang saya undang hari ini, sambil ngopi ya pastinya ya. Saking banyaknya penghargaan yang dia terima, rekan pembangunan Aceh, saya harus baca satu-satu. Izin Bang Edi Fadil SH. Wow. Kelahiran Aceh Besar 16 Juni 1984. Dan penghargaan yang pernah diperoleh salah satunya adalah International Visitor Leadership Program dari Department of State USA. Abang yang kesana? Kebetulan di
tahun ini, tahun 2021 saya dapat itu lagi COVID. Ini satu-satunya edisi yang memang tidak ke Amerika. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian Anugerah Komunikasi Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di tahun 2016. Kemudian Pemuda Berprestasi Provinsi Aceh dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh. Banyak, ada 12 penghargaan. Bahkan kata Edi Fadil masih ada yang ditolak. Alasannya? Enggak. Pertama saya harus clearkan ya, penghargaan ini sebenarnya bukan untuk saya ya. Saya lebih melihat ini kegiatan yang saya lakukan sejauh ini itu aktor utama itu teman-teman relawan di lapangan ya. Benar. Saya tuh insan-insan yang kayak teman-teman di sini, insan-insan absen gitu ya. Insan absen. Nah, artinya insan absen itu dalam tanda kutip ya. Artinya pagi itu jaga absen, sore jam 5 jaga absen gitu ya. Yang lain nggak pernah dijaga gitu. Yang dijaga absen doang gitu. Nah, saya kayak gitu jadi kalau itu bayangin aja betapa dalam tanda kutip lagi-lagi hidup kita terbatas ya. Jadi nggak luwes gitu. Yang luwes itu apa teman-teman di lapangan. Makanya saya ini terima ini sebenarnya saya harus katakan ini bukan untuk saya tapi relawan di lapangan. Betul. Nah, program-program kita di lapangan itu ya relawan intinya gitu. Jadi relawan yang melakukan, yang mengorganize segala macam relawan. Saya paling ada hal-hal kecil aja. Kalau dulu rekan-rekan ingat mungkin ada motonya Nokia ya. Itu connecting people ya. Saya hanya itu aja. Mengkonekkan antara orang yang dermawan dengan relawan dengan para pengambil manfaat di lapangan. Itu sih gitu. Tadi penghargaan ada beberapa, kadang-kadang gini ya, ada semacam mungkin hal kearifan orang Aceh itu hana mangan ati. Kadang-kadang saya merasa aduh jangan saya gitu. Kadang-kadang ada beberapa sih jujur aja ada beberapa penghargaan saya nggak terima dengan segala hormat, bukan nggak menghargai yang kasih juga lembaga-lembaga terhormat. Tapi karena saya merasa nggak enak hati, ya udah masih banyak kok orang Aceh yang keren-keren gitu ya. Saya merasa gini, saya pernah ke satu kampung di Lamkling namanya, saya jumpa seorang tengku namanya Tengku Samsuar. Beliau itu setiap maghrib itu ngajarin anak-anak ngajar ngaji TPA segala macam. Dan dengan segala macam kesederhanaan dan beliau nggak dibayar sama sekali gitu. Dan bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun beliau jadi guru ngaji gitu. Iya. Nah di saat itu kebetulan di kampung itu kita ada program pembangunan rumah ya. Saya melihat ini Tengku ini ada yang tahu nggak tentang Tengku ini gitu. Kok saya kebetulan mungkin dengan program seperti ini terbatas, tapi orang tahu saya melalui media sosial. Kenapa? Karena hari ini media sosial memang lagi trennya gitu ya. Orang pada tahu gitu. Tapi pertanyaan saya, Tengku Samsuar ini beliau nggak punya FB, beliau nggak punya TikTok, mungkin nggak punya apa segala IG dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, apakah orang-orang tahu tentang beliau gitu? Dan bagi saya kualitas pengabdian beliau, kualitas sosial beliau itu luar biasa gitu. Betul. Mencerdaskan anak bangsa, mempersiapkan kader bangsa ke depan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang beberapa kali saya dapat penghargaan seperti ini, saya merasa agak malu hati gitu. Merasa ya Allah, saya kebetulan aja karena orang tahu, karena ada medianya, saya bisa diakses dengan mudah, saya dekat dengan wartawan dan sebagainya, misalkan dengan Tia gitu ya, dan wartawan juga gitu. Artinya saya merasa, wah saya dapat gitu, tapi Tengku Samsuar ini dapat nggak gitu. Nah makanya saya kadang agak malu hati, saya bilang ke teman-teman panitia, bang jangan saya lagi lah, ini loh ada Tengku Samsuar yang hebat, ini loh ada orang ini, saya rekomendasi teman-teman lain, ini loh ada orang-orang di lapangan yaitu buat rumah doa, pustaka desa misalnya, ada yang buat misalnya inisiatif mendidik anak-anak pemulung. Misal di sini ada kampung Jawa, itu ada kawan saya namanya Maulidar, itu anak-anak pemulung itu di kampung Jawa disekolahkan di situ. Iya, disekolahkan di situ gitu dengan segala macam kesukarelawanan gitu. Nah, apakah orang tahu tentang Maulidar ini gitu? Apakah orang tahu tentang Tengku Samsuar? Kira-kira begitu konsepnya. Jadi bukan nolak gimana-gimana, tapi saya ingin bahwa Aceh ini banyak sekali orang-orang hebat yang itu harus ditemukan gitu. Dan itu jadi inspirasi sebenarnya untuk kita para pemangku kepentingan. Saya di sini sebagai pemerintah juga gitu ya. Saya harus belajar banyak dengan mereka, dan saya pikir juga Bapeda, saya pikir juga banyak dinas harus dapat inspirasi dari orang-orang ini gitu. Hari ini kita Dinas Pendidikan, dana pendidikan kita Indonesia 20%, Aceh 20%, APBA, APBN 20%. Pertanyaannya apakah semua anak-anak Indonesia hari ini sudah mendapatkan akses pendidikan yang baik gitu? Nah, ternyata ada anak-anak pemulung di sini yang mungkin dia akta kelahiran saja nggak ada. Yang bisa jadi mungkin dia belum masuk di KK, bisa jadi. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang nggak bertempat di situ. Orang dari luar. Terus bagaimana membuat mereka, memastikan mereka itu dapat akses pendidikan yang baik. Nah, bagi saya itu tugas kita bersama. Jadi, orang seperti ini dia harus ditemukan gitu. Nah, orang yang kasih penghargaan ini nggak cuma jangan sekedar inaugurasi biasa aja, seremonial biasa aja, tapi ada esensinya gitu. Ada hal yang orang pada akhirnya bisa belajar bahwa ada sesuatu yang harus bisa kita lakukan gitu dari segala macam sektor. Kira-kira begitu. Tapi kan memang kalau untuk ngomongin ada beberapa anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya kan. Betul. Apakah dengan memberikan sebuah penghargaan untuk Edi Fadil, ini kayak mereka juga punya kepentingan sendiri.
Ada nggak sih? Oh, saya nggak merasa seperti itu ya. Nggak ada ya? Nggak merasa. Tapi memang berarti mereka memberikan secara tulus. Tulus satu, yang kedua yang terima juga bukan saya kan. Artinya di beberapa momen itu misalnya yang terima banyak ya. Misalkan ada yang saya ingat tuh, salah satu yang saya paling terkesan tuh ada Anugerah Komunikasi Indonesia. Itu ada event tahunan dari Kominfo, Kementerian Informasi dan Telematika ya. Dulu namanya Telematika gitu. Itu kita dapat kebetulan perwakilan Aceh itu saya dan Prof Yusni Sabi. Nah, itu disaring memang dari seluruh provinsi ya, dari Papua segala macam, dari Jawa Barat gitu, yang terima cuma 7 orang. Nah, tapi saya merasa bahwa itu sebenarnya memang proses biasa gitu ya. Nggak ada bahwa ini ada Edi Fadil apa sih gitu, nggak ada kepentingan apa-apa. Jadi bagi saya ini bicara nilai saja. Kebetulan saja mungkin nilai yang dikejar dari kegiatan ini ada di kegiatan yang saya lakukan dan teman-teman ya. Jadi kebetulan saja gitu. Tapi kan sebenarnya kegiatan yang kayak Bang Edi Fadil ini lakukan banyak juga yang dilakukan sama anak muda yang lain. Kenapa? Apakah memang karena Bang Edi udah punya brandingnya sendiri, yang lain nggak punya, atau memang harus viral dulu? Saya nggak tahu juga ya, nggak tahu juga. Makanya salah satunya saya nggak menganjurkan untuk misalkan ada kasih sekedar saya tolak. Sebenarnya itu gitu. Saya ingin karena saya tahu gitu. Saya tahu banyak sekali anak-anak hebat di Aceh ini gitu. Apakah buat rumah duafa? Saya pikir sekarang juga banyak, tapi bukan hanya itu yang kita pentingkan gitu ya. Sekarang bagaimana misalnya orang melakukan sesuatu di media sosial. Saya tahu ada beberapa komunitas di Banda Aceh yang itu mendorong bagaimana menggunakan media yang baik gitu. Bagaimana memanfaatkan tanah untuk pertanian yang sehat gitu, yang nature gitu ya, yang menjauhkan kita dari pupuk kimia misalnya. Itu kan sangat bagus gitu. Nah, kadang-kadang orang nggak lihat itu. Ada komunitas di Biren misalnya yang mereka itu ada namanya Muge Baca. Gerakannya Muge Baca, gimana caranya? Ada muge, itu biasanya muge engkut itu naik motor dua keranjang gitu ya, bawa ikan biasanya kemana-mana. Nah, mereka bawa buku gitu, buku ke kampung-kampung gitu. Bukunya tentang apa? Tentang bagaimana bertani tomat, bagaimana bertani cabai dan sebagainya, bagaimana cara budidaya ikan bandeng misalnya, mereka bawa ke kampung-kampung. Itu kan orang belum tahu. Nah, maksud saya gitu. Nah, ini betapa kerennya mereka loh gitu. Nah, menurut saya ini gak hanya di level Aceh, level nasional, internasional pun mereka bisa kita dorong gitu. Bisa. Kira-kira seperti itu. Butuh Edi Fadil kayaknya kalau untuk menaikkan itu ya. Konteksnya seperti itu ya. Nah, makanya saya cenderung untuk udahlah cukup yang lain gitu. I see, banyak sekali orang-orang hebat di sini. Benar-benar. Nah, dari sekian banyak penghargaan yang diterima nih di sini kan baru tadi Tia lihat ada 12. Betul. Ada yang dari Media TV juga dapatnya kan. Betul, banyak ya. Mana yang lebih ini membuat seorang Edi Fadil ini merasa yang aku nggak bisa lupain yang ini nih. Karena punya cerita di balik itu. Betul. Sebenarnya sama aja, segalanya itu sama aja. Prosesnya sama karena yang dinilai juga nilainya ya sama. 12 ini sama-sama aja. Tapi ada hal yang bagi saya mungkin agak menarik itu dari yang IVLP ya. IVLP itu International Visitor Leadership Program dari USAID ya, dari Department of State dari Amerika. Kenapa menarik ini? Karena ini prosesnya sangat selektif ya. Satu, itu memang program andalannya dari pemerintah Amerika ya sejak tahun 1950-an kalau saya tidak salah. Ini terus tiap tahun itu mereka menjaring semacam, bagi mereka itu dianggap sebagai leader ya di komunitas-komunitas itu di seluruh dunia gitu. Jadi dan itu program yang kita tidak bisa melamar gitu. Satu-satunya program yang kita melamar. Mungkin ada program lain dari pemerintah Amerika itu program leadership macamnya kita bisa melamar. Kita bisa ajukan proposal gitu ya, ajukan semacam CV kita, dan dari situ kita bertarung dalam tanda kutip dengan teman-teman lain sampai kita terpilih. Nah, tapi ini satu-satunya program yang kita nggak bisa melamar. Jadi merekanya yang milih gitu. Merekanya yang milih ya dengan rekomendasi dari alumni mereka, tapi itu pun kita nggak dikasih tahu gitu. Jadi penilaiannya memang objektifnya. Iya, jadi bagi saya itu keren juga ya, maksudnya prosesnya berbeda ya. Berbeda, jadi mereka kasihnya nilai, kemudian kita menariknya kenapa? Karena di forum itu kita di satu forum dengan banyak perwakilan dari negara-negara lain gitu. Jadi kita bukan hanya bicara dari provinsi, tapi juga negara-negara. Ada peserta dari Nigeria, peserta dari Serbia, macam-macam di satu forum gitu. Menurut saya itu satu hal yang saya merasa wow, luar biasa gitu. Jadi karakter-karakter itu dapat gitu. Gitu sih, itu paling saya ingat. Tapi secara umum saya harus katakan bahwa saya tidak ingin membeda-bedakan. Semua 12 ini yang kasih penghargaan bagi saya sama aja. Toh mereka juga kasih karena apa yang kita lakukan di lapangan bersama teman-teman relawan tadi ya. Jadi nilainya tetap mereka lihat dari nilainya sih gitu. Betul. Ini baru 12 menit loh kita ngobrol, tapi udah banyak banget ini ilmunya. Daging semua. Gila. Oke, Mbak Edi. Bang Edi ini kan adalah seorang pelaku pegiat sosial. Bisa dikatakan seperti itu. Dan juga Bang Edi ini membentuk sebuah komunitas yang yayasan yang namanya
Cat Langit. Kenapa namanya Cat Langit? Nah itu dia. Jadi kemarin saya juga ditanyain hal yang sama ya. Kemarin kebetulan hadir di Direktorat Pajak gitu, kita ngomong hal seperti ini, Cat Langit. Dari awal saya nggak pernah kasih nama kegiatan ini sebenarnya. Dari awal nggak pernah. Kenapa? Saya nggak mau terbeban dengan nama ya. Kita easy going aja. Kalau mau jalan gitu ya. Kalau mau buat. Kalau nggak mau ya tidur di rumah gitu. Yang penting nggak usah nyalain orang. Bagi saya sesimpel itu. Kita nggak perlu temenak untuk nyalain orang. Kita nggak perlu kritik yang gimana ya, yang nggak sehat gitu. Kritik bagus. Itu vitamin bagi pemerintah, tapi harus sehat, harus bagus, konstruktif dan sebagainya. Bagi saya itu. Jadi kalau nggak mau ya udah tidur aja. Bagi saya itu. Jadi easy going aja. Makanya dari awal saya nggak pernah mau kasih nama kegiatan ini. Tapi suatu saat kebetulan itu kita bangun rumah ke-23. Itu ada satu wartawan senior orang Aceh itu sekarang di Jakarta. Nanti saya cerita namanya di luarnya. Beliau itu chat saya, Pak Edi, ini kamu udah buat rumah banyak gitu, udah bangun rumah banyak sama teman-teman. Ini namanya apa kegiatannya atau yayasannya? Saya bilang, Bang, nggak ada namanya. Saya bilang, kok nggak ada namanya? Saya bilang, ya Bang, memang nggak ada namanya. Kenapa nggak ada nama? Justru saya nggak pingin ada nama. Saya bilang, kenapa? Jadi saya nggak terbeban dengan nama. Jadi saya toh nggak cari apa-apa di sini dan saya nggak ada target apa-apa. Orang kasih duit, saya bangun rumah, sesimpel itu. Saya bilang, kalau orang nggak kasih duit, nggak apa-apa. Saya Sabtu Minggu tinggal tiduran di rumah. Saya bilang, senang saya bilang kan, gitu-gitu. Jadi saya easy going. Saya bilang, Edi, tapi gini Edi, nggak bagus, nggak ada nama, kata beliau. Kenapa? Nanti oke kalau programnya bagus, tapi kalau program misalnya gagal, ada rumah nggak jadi gimana? Itu kan kesannya Edi lepas tanggung jawab gitu ya. Saya pikir ada benernya juga gitu kan. Saya kasih alasan beberapa, tapi beliau tetap dengan argumentasi bahwa nama itu penting. Lalu saya lempar ke beliau karena saya saking sangat menghargai beliau senior sekali di dunia wartawan ya, orang Aceh hebat. Orang Aceh sangat hebat lah di Jakarta. Beliau katakan, saya katakan ke beliau, Bang, gini aja lah, Abang kasih nama aja, saya bilang. Terus beliau bilang, ya udah kita kasih nama Cat Langit gimana? Ya udah bisa, saya bilang. Enggak, saya mikir. Jadi tok 1 detik gitu saya nggak mikir sama sekali. Saya bilang, udah bisa Bang, bungkus. Saya bilang kan, masih ada chatnya di HP. Saya bilang, udah Bang, bungkus. Udah, dari situlah namanya Cat Langit. Apakah saya namakan ini? Enggak gitu. Jadi bagi saya orang hari ini kenal Cat Langit ya awalnya dari situ. Jadi kalau tanya gimana, saya sendiri nggak pernah mau kasih nama. Jadi biarlah. Tapi orang mau kenal Cat Langit kayak mau kenal apa, bagi saya nggak ada masalah. Toh bagi saya nama itu nggak begitu penting. Bagi saya apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting ya. Jadi mau nama apa aja nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang orang ngerasa ini kan pameo agak konotasinya agak negatif ya. Cat Langit itu ibarat pameo orang Aceh gitu. Pameo itu semacam hal yang lucu-lucuan gitu ya. Jadi kita misalnya baru dari sawah gitu ke warung kopi, kita ngobrol tuh tentang konstelasi politik gitu. Tentang bagaimana nanti 2023 misalnya, di akhir 2023 misalnya orang mau tinggal di bulan misalnya. Itu kan enggak banget gitu ya, kan begitu. Nah, itu dianggap Cat Langit. Negatif gitu. Tapi bagi saya enggak apa-apa, negatif pun enggak apa-apa. Yang penting kita lakukan hal yang positif gitu. Iya, jadi kayak sesuatu Cat Langit. Ini jujur waktu dia cerita dulu sama, kalau nggak salah sama si Salman dulu, betul. Teman kita kan. Cat Langit itu langsung dia berpikir sebuah hal yang nggak mungkin, tapi kalian wujudkan ternyata sesuatu yang mustahil begitu ya. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2015. Dan di tahun ini 2023 kalian sudah menyelesaikan 214 rumah duafa. Pinjam tangan untuk tepuk tangan. 214 rumah. Ya, betul. Splices udah nggak tahu mau cerita apa. Nggak tahu, udah. Itu dengan teman-teman. Ya, dengan teman-teman. Kayak saya bilang tadi, bahwa sebenarnya saya hanya connecting people lah ya. Bahwa aktor sebenarnya di lapangan, aktor sebenarnya di gerakan ini relawan di lapangan dan para donatur gitu. Nama donatur, tanpa uang donatur itu kita nggak bisa bangun ya. Donatur yang begitu luar biasa, yang saya sendiri kadang-kadang nggak percaya ya, 70% dari donatur kita itu saya nggak pernah kenal orangnya. Sumpah? Ya benar. Saya nggak berani sumpah, bisa jadi mungkin 71 ada yang kenal, Oke, bisa jadi 69, tapi secara umum saya harus katakan sekitar 70% dari kegiatan kita donornya itu tidak pernah saya kenal. Bentar. Jadi maksudnya dengan pembangunan rumah-rumah duafa itu gimana? Nggak ngertinya memang dari donatur semua di luar atau ada Edi ngasih proposal untuk pemerintahan? Gini, kalau kasih proposal pemerintahan sama sekali nggak pernah ya. Kenapa? Bagi saya kita tidak ingin, kita lagi-lagi filosofi dari awal itu kita easy going aja. Kita tidak pernah mencari satu. Kita tidak pernah dalam konteks saya ke lapangan cari rumah, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Kita buat proposal ke pemerintah, ke dinas, nggak pernah sama sekali. Kenapa? Karena bagi kita pemerintah juga bangun rumah. Perkim hari ini misalnya dinas Perkim itu bangun ribuan rumah loh gitu per tahun. RPJM Aceh itu mengamanatkan itu ada 30.000 rumah yang dibangun oleh pemerintah Aceh. Dan itu dijalankan tiap tahun.
ada yang 2.000, 3.000 sesuai dengan kemampuan APBA, ada yang sampai 5.000 dan sebagainya. Baitul Mal suatu saat juga bangun rumah ya. Sebelum kanunnya itu nggak boleh bangun rumah. Sekarang udah boleh lagi. Nah, sekarang setahu saya itu Baitul Mal juga bangun rumah. Jadi ngapain kita ajuin proposal gitu ya, pemerintah juga bangun. Tapi bagi saya bagi yang tadi, bagi saya yang penting itu adalah nilai yang ingin kita bangun. Jadi kalau kita rata-ratakan dari 2015 sampai hari ini yang kita bangun rumah nggak banyak-banyak kali gitu. Paling kalau kita rata-ratakan sebulan tuh paling kita 2 rumah gitu. Coba bayangin misalkan dari 2015 bulan 6 kita gerakan pertama sampai hari ini bulan 10 ya. Berapa bulan itu? Hampir 100 bulan. Bagikan dengan 214 rumah. Itu kan paling berarti 1 bulan cuma 2 rumah gitu. Nah, misalkan saya dikasih 10 rumah, apakah sanggup? Bisa jadi nggak sanggup. Kenapa? Saya juga sibuk. Teman-teman saya di lapangan nggak dibayar loh. Mereka juga punya pekerjaan dan bertanggung jawab untuk anak mereka. Apakah kita sanggup? Bisa jadi nggak sanggup. Jadi bagi saya lagi-lagi ini bukan persoalan jumlah rumah, tapi bagi kita nilai di balik itu. Nilai apa? Nilai ketika orang mau loh ngeluarin dompet untuk bantu kawannya, untuk bantu saudaranya. Lihat orang ketika malam itu harus tidur di rumah orang karena atapnya itu udah pada bocor segala macam. Orang tuh mau untuk tenggang rasa untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, bagaimana setiap muslim itu bersaudara. Maka ketika kamu sakit, rasakanlah bahwa saudaramu sakit, maka rasakanlah bahwa tubuhmu yang sakit. Bagi saya itu yang penting gitu. Bahwa nilai itu yang mahal gitu, bukan persoalan 1-2 rumah gitu ya. Jadi bagi saya itu yang kita kejar. Jadi kita ada 1 bulan misalnya nggak bangun rumah sama sekali, nggak apa-apa. Mungkin bulan depan kita bangun gitu. Mungkin bulan depannya lagi. Ada kadang-kadang 1 bulan sampai 5 rumah, ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi kita lagi-lagi jumlah nggak penting. Tapi nggak ada target ya? Nggak ada target. Nggak ada target apa-apa. Karena misalkan bulan depan bisa jadi saya capek atau saya misalkan dapat amanah apa gitu terlalu sibuk. Ya udah saya berhenti aja sebentar, ya nggak apa-apa. Jadi lagi-lagi easy going gitu. Jadi bagi kita ada yang percaya kita jalankan, nggak ada yang nggak apa-apa. Jadi sesimpel itu. Nah tadi pertanyaannya, apakah pernah nggak ngajuin proposal? Pernah, itu ada beberapa perusahaan yang ngajak kita kerjasama. Tapi bukan kitanya. Artinya lagi-lagi saya tidak pernah dalam posisi kita ngajuin, nggak pernah. Kecuali mereka minta ke kita oke. Minta misalkan ada, saya terbuka aja, saya cerita misalnya ada beberapa perusahaan tuh minta kerjasama dengan kita, maulah dari CSR-nya mereka. Itu ada sampai miliaran gitu ya. Kita kelola gitu, tapi dengan syarat yang kita tentukan. Apa syaratnya? Pertama, kami bukan kontraktor. Jadi kami bukan di sini mau cari untung. Bahwa 1 rumah, wah kami untungnya 10 juta nih gitu. Tidak dalam konteks itu. Tapi bahwa persoalan di lapangan ada posisi berbeda, itu iya. Contoh berbeda gini. Biasanya kan kita program biasa. Dari publik itu nyumbang kita buat rumah. Kita tuh ngomong ke masyarakat mudah. Ke tukang mudah. Kenapa? Ini dari publik loh Pak. Orang pada nyumbang nih Pak. 100.000, 200.000. Nyumbang bantu orang di kampung Bapak. Bapak bisa bantu apa? Tukang rata-rata itu ambil misalnya standar 17 juta satu rumah, dia mau 12 juta, dia juga nyumbang 5 juta. Dia kurangin ini ya. Tapi kalau dia tahu misalnya, Pak, ini dari perusahaan ini loh gitu. Nah, tentu konteksnya berbeda. Dia akan melihat bahwa wah, ini dari perusahaan nih ada duitnya, kayak kira begitu. Nah, makanya rap kami biasanya antara rumah yang dari publik ini dengan dari perusahaan agak berbeda. Tapi lagi-lagi, konteksnya kami bukan kontraktor. Satu, yang kedua kami tidak dalam posisi mencari. Tapi kalau kami dipercaya, kalau kami diminta, kami siap-siap aja asalkan sesuai dengan nilai yang kami dorong. Nilainya apa? Tadi, kami bukan kontraktor, nggak cari duit di situ. Tapi bahwa ada konteks berbeda di lapangan, orang melihat itu iya pasti. Tukang aja melihat berbeda, itu satu. Yang kedua apa? Penerima manfaatnya nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh orang yang nggak berhak jadi terima, saya nggak mau. Nah, jadi penerimanya harus kami yang lihat. Contoh saya nggak katakan nama perusahaannya ya, karena perusahaan besar di sini di Lokngala gitu, perusahaan besar sekali, dia yang kerjasama dengan kita. Gitu, mereka pertemukan kayak Pak, ini kami mau bangun rumah duafa segala macam, boleh? Saya bilang, coba calon penerimanya yang mana? Dia kasih ke saya datangin rumahnya. Saya datangin. Oh, ini benar, rupanya ada janda dengan beberapa anak misalnya, kadang ada 1 tukang dengan segala macam lah kondisi, ada beberapa janda, rumah lainnya lagi segala macam gitu ya, beberapa rumah. Saya datangin, saya bilang, oh ini benar-benar, udah kita bangun. Tapi kalau yang diusulkan misalnya bukan konteks misalkan dia mampu nih, tapi mungkin karena dekat dengan perusahaan aja orang gitu dalam. Ya. Kayak begitulah kurang lebih. Mungkin karena hanya dekat dengan perusahaan, tapi dia sebenarnya agak mampu gitu. Kita nggak mau. Gitu. Jadi toh kami nggak cari apa-apa gitu. Tapi kalau emang teman-teman tetap mau bangun, ya udah sama orang lain aja. Tapi kalau kami mau, konteksnya penerimanya kami lihat sesuai atau tidak. Kalau sesuai oke, kalau nggak kami nggak mau. Sesimpel itu aja. Itu kan kalau dari kalau dari perusahaan yang minta kerjasama. Tapi kalau yang dari memang mandiri, kalian cari donasi. Gimana sih maksudnya mengelola uang yang dikirim sama orang yang tidak dikenal, bahkan mereka sendiri juga nggak kenal dengan Edi mungkin. Secara bagaimana cara mereka mempercayai seorang Edi untuk membangun sebuah rumah? Saya juga nggak tahu ya kenapa maksudnya, tapi saya mencoba melogikakan gini ya contoh. Kenapa 70% yang nyumbang itu saya nggak kenal misalnya? Saya coba logikanya gini.
Termasuk ini mohon maaf ya, di Bapeda ini ada satu ibu-ibu yang saya aja wajahnya masih agak nggak tahu siapa gitu ya. Masih belum hafal betul gitu ya. Beliau itu ada donor, kawan beliau itu selalu tiap nyumbang tuh 60 juta. 60 juta. Ya, di Bapeda ini. Di Bapeda serius. Nanti ada nomornya. Di Bapeda ini ada ibu-ibu tuh yang setiap nyumbang tuh dia 60 juta gitu. Nah, saya tanya sama ibu nih, "Bu, ini uangnya dari siapa?" gitu. Pokoknya Edi kelola aja nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak intinya dia nggak mau kasih tahu gitu. Dan saya juga nggak mau terlalu ngegas ya. Toh saya juga nggak penting gitu untuk ngegas sekali. Toh uangnya memang amanahnya untuk kebaikan ya, untuk bangun rumah, dan saya bangun rumah kayak begitu. Dan dia berapa kali gitu nyumbang gitu ya, tiap sekitar 3 bulan sekali dia tuh 60 selalu 60. Saya heran juga, ini orangnya kaya banget kira-kira begitu kurang lebih ya. Artinya apa? Saya memahami seperti ini yang terjadi. Ibu ini yang kerja di Bapeda ini kenal saya. Dia mungkin rekomendasi ke kawannya yang mungkin ya secara keuangan mungkin ya ini ya mampu gitu. Dia rekomendasi. Kawannya ini kebetulan percaya sama ibu ini gitu. Kawannya ini nggak perlu kenal sama saya. Kenapa? Karena dia percaya sama ibu ini percaya sama saya. Jadi itu yang terjadi kalau menurut saya. Jadi kebetulan rekomendasi personal itu gitu. Jadi Tia misalnya, Tia ada teman misalnya bos perusahaan apa gitu ya. Tia bilang, ada kawan aku loh bang, kalau abang mau sedekah via dia gitu. Kebetulan bos itu udah kenal Tia. Artinya Tia tuh nggak bohong gitu. Kalau Tia yang ngomong pasti benar gitu. Nah, kawannya Tia tuh nggak kenal sama saya. Tapi saya kenalnya sama Tia, Tia kenal sama saya. Itu yang terjadi. Jadi prosesnya proses saling merekomendasi gitu. Merekomendasi pada akhirnya saya nggak kenal. Ada di Qatar misalnya ada orang yang donor saya gitu, itu seringkali donor nyumbang ya. Lalu ada kawan dia gitu. Dia bilang, "Edi, ini ada kawan saya." Kawan ini saya nggak kenal sama sekali, bahasanya nggak bisa, saya bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa. Tapi dia percaya sama kawan saya ini. Nah, dia selalu lewat kawan saya ini. Kira-kira begitu yang terjadi. Jadi gitu. Itu keren tuh. Ya, misalkan ada satu lagi, misalkan ada komunitas masyarakat Aceh di Australia ya. Itu ada mereka buat buat komunitas. Bang, lagi mic-nya, Bang. Ya, mereka buat komunitas gitu. Mereka buat komunitas ketua komunitasnya yang saya kenal, Bang Ridwan Amin, sekarang ketuanya Bang Nazar Abdullah gitu, ketua sebelumnya gitu. Nah, saya selalu komunikasi dengan mereka. Nah, anggota komunitas mereka apakah saya kenal? Enggak. Kira-kira begitu. Jadi rekomendasi seperti itu gitu. Mereka ngumpulin dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Iya, benar. Nah, gitu sih. Keren juga ya bisa mempercayai dalam jumlah uang itu kan luar biasa banyak ya. Iya, dan itu ke rekening pribadi. Makanya saya serius. Makanya saya kadang-kadang saya sambil seloroh sama teman-teman ya. Saya tuh rata-rata tiap tahun menerima rata-rata ya. Itu 2 miliar per tahun. Iya, 2 miliar rata-rata. Bayangin aja loh, 214 rumah. Satu rumah itu rata-rata hampir, saya nggak bilang 60 juta lah, 55 juta. Itu aja udah hampir 11 miliar kan. Iya. Kita pernah bangun 4 sekolah. Satu sekolah itu hampir 1 miliar. Ya. Itu bener deh. Mbak Edi, itu kan pakai rekening pribadi. Iya. Abang kan kerja di pemerintahan. Nggak takut itu kena audit gitu? Di audit emangnya kenapa? Tinggal saya jelasin. Jadi ya nggak perlu takut, kenapa? Kecuali memang masuknya dari siapa gitu kan. Mungkin disogoknya saya gitu kan. Itu ya saya takut. Tapi kalau itu ya tinggal saya jelasin. Mau siapa? KPK datang sini kenapa nggak apa-apa. Saya tinggal jelasin, Pak ini loh duitnya. Oh kalau nggak percaya silakan cek Pak sama orangnya. Ini penyumbangnya gini. Silakan cek itu nomor rekening siapa. Kan negara ini canggih ya. Saya pikir itu gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sekali. Bahkan saya merasa beruntung. Saya pernah, mohon maaf ya ini mungkin di luar konteks. Nggak tahu nanti ini perlu atau tidak penjelasan saya. Saya pernah ke luar negeri, ke Belanda. Itu kebetulan waktu buat visa. Itu salah satu yang diminta itu adalah rekening rupanya. Jadi rekening itu artinya gini, saya baru tahu juga sebenarnya ya. Dia itu kalau kita ke negara-negara Eropa itu jaminan. Semacam kita harus ada duit itu, dia tahu gitu track record dari rekening kita itu ini orang ada duit gitu. Kenapa? Karena kita khawatir nyampe sana kita minta-minta gitu kan. Gembel. Atau kayak gitulah kira-kira. Benar. Nah, saya salah satunya diuntungkan oleh kebetulan transaksi saya dari rekening saya itu miliaran gitu. Jadi orang kedutaan Belanda itu lihat, oh ini orang kaya nih, padahal saya nggak ada duit. Jadi kenapa buku rekening itu saya print, saya ini wah ini luar biasa. Karena ada wawancaranya ya. Ada wawancaranya waktu buat visa itu, jadi diwawancarai. Jadi dia melihat, oh mantap. Saya dari segi keuangannya udah mantap. Saya ketawa-ketawa sendiri gitu. Padahal saya lepeng ya. Padahal tok duit saya waktu itu tok 15 juta gitu. Dari duit orang. Ya udah kayak gitu. Jadi secara nggak langsung juga itu juga bisa memudahkan langkahnya Edi Fadil. Ya, salah satunya itu paling itu ya. Tapi lagi-lagi saya katakan kalau saya aja nggak percaya gitu ya, kok bisa gitu orang segitu. Maka karena saya pikir gini, kalau saya bawa lari duit itu juga bisa loh. Bisa. Gitu. Serius. Kenapa? Karena penyumbang misalnya ada di Australia, penyumbangnya ada di Arab dan sebagainya lah ya. Dari orang-orang yang misalkan dia nyumbang 50 juta ya. Kan saya bawa lari gitu. Apakah mungkin dia pulang ke sini ngelapor polisi? Nggak mungkin juga. Beli tiketnya udah mahal gitu. Kira-kira begitu. Tapi ya dia percaya aja. Mbak Edi, mungkin ini menyangkut juga pertanyaan dari teman-teman yang lain. Siap. Edi transfernya ke rekening pribadi nih orang. Betul.
Jujur deh gitu, kami kadang berpikir gini, Betul. man hanai cok ji bacut Betul, si betul. Edi. Seingat saya nggak pernah ya. Seingat saya nggak pernah. Artinya seingat saya yang sengaja nggak pernah. Siapa tahu mungkin secara manusiawi itu terpakai gitu. Tapi kalaupun terpakai, saya pikir itu sangat sedikit ya. Kenapa? Saya ada 2 rekening khusus gitu. Kalau dulu itu ada rekening mandiri ya. Iya. Dari pertama itu sampai terakhir mandiri ditutup, saya hafal nomor rekeningnya. 1580005368888. Saking seringnya itu dipakai gitu ya untuk orang nyumbang dan segala macam. Jadi saya ingat sampai hari ini. Ya di rekening itu aja. Artinya kalau persoalan melawak-lawak gitu ya dengan misalkan ada orang nyumbang untuk anak yatim nih, ada orang nyumbang untuk rumah, ada orang nyumbang untuk ini. Iya, memang di situ semua. Tapi kan tercatat gitu. Misal rumah tercatat. Dan kalau rumah itu biasanya saya posting daftar penyumbangnya. Misalkan contoh ini Tia nih. Tia nyumbang gitu ya. Ada pertanyaan misalkan contoh gini. Bukan ada pertanyaan, ada permintaan. Saya Tia nyumbang 500.000. Saya bilang, "Iya, Bu, saya tulis namanya." "Jangan, Dek, jangan ditulis nama. Saya tulisnya nggak usah ada nama. Hamba Allah aja." "Bu, saya taruh inisial ya." Misalkan Tia, TA misalnya gitu kan. "Oh, jangan, Dek, jangan taruh inisial." Saya kalau nggak taruh inisial saya nggak terima. Saya nggak mau saya. Kenapa? Saya harus tulis hamba Allah TA. Orang harus tahu bahwa itu 500 itu uang dia. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin ada teman lain misalnya Chandra misalnya nyumbang 500.000. Dia juga nggak mau dikasih inisial. Akhirnya saya ada peluang di situ untuk 500.000 jatah Chandra. Saya ambil aja masih kantong. Kenapa? Dia berpikir itu saya ya 500.000. Karena nggak ditulis hamba Allah aja. Sementara Chandra juga mikir itu hamba Allah punya saya loh gitu. 500.000 padahal masuk kantong saya. Makanya saya nggak mau. Dan Chandra itu teman kita. Makanya saya nggak mau sampai segitu gitu. Jadi saya ingin pastikan orang tuh bisa ngontrol duitnya. Dia tahu di situ, oh itu duit saya. Ada misalkan Muhammad Amin, dia tahu hamba Allah MA 500.000, hamba Allah Daud misalnya DD 500.000. Dia tahu, oh DD ini orang lain, 500.000 ini punya saya. Dia tahu. Sampai sebegitunya. Jadi persoalan mungkin ada kekeliruan. Saya manusia biasa, bisa jadi iya, tapi kesengajaan untuk ngambil itu nggak pernah. Ada. Itu aja. Bang, 29 menit Bang. Oh iya. Tapi kita mepet-mepet nih. Di waktu pembangunan rumah di kalau nggak salah di Aceh Utara pada Usmawai saya lupa gitu kan. Katanya Edi sambil lagi ngeliat lokasi nih ceritanya bersender di gubuk penerima manfaat itu jatuh. Oh, saya nggak ingat itu ya di mana. Nggak ingat itu. Saya dapat bocoran dari Hasan soalnya. Oh gitu ya, saya nggak ingat lagi itu di mana. Tapi mungkin iya, karena itu terlalu banyak rumah kalau di Aceh Utara ya. Tapi mungkin itu rumah pertama ya, mungkin nggak jatuh ya. Tapi memang rumahnya memang sudah sangat parah. Enggak, Edinya katanya jatuh. Oh, saya itu nggak ingat lagi. Nggak ingat lagi, serius. Tapi nanti kalau diingatin saya bisa jadi ingat lagi itu. Tapi memang banyak yang dilewati. Kira-kira mereka ada nggak sih inisiatif untuk yang pura-pura miskin biar dibantu sama Edi? Kan suka ada nih, Bang Edi bantulah, mohon bantuan segala macam. Itu gimana ceritanya? Ini jauh nih. Edi mungkin nggak untuk kesana untuk ngecek? Begini, pertama proses kita, makanya saya katakan tadi kenapa teman-teman relawan yang utama, karena memang prosesnya di relawan sebenarnya. Contoh gini, ini rumah, saya nggak pernah cari rumah. Dari mana saya dapat info rumah itu dari teman-teman yang kirim. Ada teman-teman relawan kami, ada teman Facebook yang saya nggak tahu siapa, saya nggak kenal, itu kirim ke saya. Itu pertama. Artinya apa? Tahap verifikasi pertama udah lolos di mereka. Kenapa? Mereka tahu kriteria rumah yang kita bangun. Kalau Bang Edi itu pasti bangun rumah yang kayak gini loh gitu. Dia udah tahu tuh. Misalkan apa? Lantainya tanah, kemudian dindingnya dari tepas atau paling kurang itu papan kualitas rendah. Atapnya itu pasti dari daun-daunan. Coba lihat, pernah nggak rumah yang kami bangun tuh yang atapnya itu dari seng? Nggak pernah. Tetap atapnya itu pasti dari daun rumbia dan sebagainya. Jadi mereka udah tahu. Pertama mereka ngajukan ke saya, satu. Yang kedua, saya wawancarai orang yang ngajuin itu. Saya telepon, Bang gini. Saya telepon semua. Saya minta nomor HP kecilnya. Pak, tolong kecilnya. Saya telepon kecilnya. Misalkan tahu jauh nih di Tamiang. Pak kecil gini. Ini siapa? Paling pertanyaan pertama saya kunci itu, Pak, ada nggak rumah yang lebih jelek dibanding rumah ini di kampung Bapak? Oh, nggak ada, Dik. Memang itulah yang paling jelek, Dik. Gas. Itu udah aman kita. Aman kenapa? Nggak akan ada orang yang akan konflik di situ karena untuk saling, oh saya Dik, harusnya ke saya, harusnya nggak akan ada. Kenapa? Itulah yang paling sangat membutuhkan gitu. Gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya lebih ke rekomendasi sih ya. Jadi sering rumah-rumah yang kita bangun saya malah nggak pernah jumpa orangnya. Saya nggak pernah datang ke situ. Dari 200 rumah ini, mungkin sekitar 100-an rumah saya belum pernah sekalipun datang gitu. Tapi kebetulan saya percaya sama relawan kami di lapangan gitu. Dan pun karena ini publik, orang kan bisa ngecek. Karena saya tulis itu di kecamatan apa, desa apa gitu kan.
publik bisa ngecek. Ya, betul. Kawan saya di Facebook hari ini 25 orang loh gitu. Dan itu mereka ada di mana-mana. Artinya kalau ada yang nggak tepat sasaran, mereka bisa ngecek sebenarnya, tahu gitu. Sesimpel itu aja. Kalau soal kualitas, ini kan ada kan yang bangun rumah ya asal jadi lah. Kita kan banyak yang ngeliatnya gitu. Kalau Edi sendiri punya target ataupun punya kualitas yang memang ini SOP-nya begini atau asal jadi aja sih, Edi? Nggak punya SOP khusus ya. Sampai ada cerita unik ya. Makanya kalau teman-teman lihat di Facebook saya, itu kenapa rumah yang kita bangun tuh bentuknya itu hampir semuanya sama. Boleh lihat di Facebook saya. Itu ceritanya juga unik di pertamanya. Jadi pertamanya itu waktu rumah pertama mau kita bangun, itu kan saya kumpulin dana tuh. Waktu itu saya buat tantangan 1 like 1 comment 100.000. Jadi saya buat di Facebook, siapa yang nge-like status saya itu 100.000 bayar. Siapa yang komen itu wajib bayar 100.000 gitu kan. Itu aturan yang saya buat waktu itu. Nah, jadi orang nyumbang segala macam ya. Nah, singkat cerita, waktu terkumpul dana sekitar 3.800.000, itu kita udah beli material, kemudian tukangnya kita hadirkan ke situ. Nah, saya bingung, tukangnya melihat, "Bang, ada gambarnya gitu. Ada rapnya." Saya bingung, rupanya perlu gambar ya. Perlu rap ya, kayak gitu lah. "Bang, saya nggak ada rap, nggak ada gambar," saya bilang. "Jadi gimana saya buat rumah?" Dia bilang kan. Kebetulan tetangganya rumah yang mau kita bangun itu ada rumah yang bentuknya dia kalau bahasa aja itu tampung AA dia. Kayak gini. Ya udah saya bilang terus, "Bang, buatnya rumah kayak gitu." Saya bilang. Saya tunjuk rumah tetangganya. Nah, makanya kalau Tia lihat, kalau teman-teman lihat hari ini, itu rumah yang kita bangun sama semua. Bentuk gitu. Jadi ngikut itu semua. Jadi apakah ada rapnya? Nggak ada. Apakah ada gambarnya? Nggak ada juga. Tapi alhamdulillah dari situ karena ini kan rumah kita bangun kan rumah simple ya. Bukan rumah ribet kali tipe 100 gitu yang perlu ini enggak. Saya pikir tukang yang ahli itu nggak perlu ada gambar pun dia bisa buat. Karena itu simple sekali, 2 kamar, kamar tamu, kamar mandi, dapur. Selesai. Dapur. Jadi dapur malah kita nggak ada. Nggak ada dapur kita. Jadi kayak semacam tipe 3640. 36 persis. 36 persis. Kenapa kita nggak buat dapur? Saya ini beban dalam tanda kutip. Saya ingin berbagi beban. Berbagi beban artinya apa? Pemilik rumah dia nggak boleh hanya terima tok. Bagi saya dia juga kita jangan anggap dia orang yang nggak mampu sama sekali. Kalau kita anggap dia nggak mampu sama sekali, itu kita salah juga. Dia punya 2 tangan loh, dia punya 2 kaki, dia punya kepala untuk berpikir dan sebagainya, dia punya tenaga. Dia harus bisa bagaimana dapur itu dia buat sendiri gitu. Itu sengaja kami nggak buat dapur. Dari mana? Dari bekas rumah yang kita hancurin gitu. Bukan hancurin, misalkan nggak dipakai lagi, itu kan masih ada kayu-kayunya. Bisa dong dia malu sendiri gitu buat segala macam itu, sehingga dia merasa memiliki rumah itu. Jadi dia nggak merasa bahwa wah saya tinggal gratis, tinggal ongkang-ongkang kaki, terima gitu selesai. Nggak mau saya. "Pak, dapur Bapak buat sendiri." Dari mana? Dari itu. Masa rumah utamanya udah kita buat, Bapak nggak mau buat dapur, itu sengaja. Jadi seperti itu. Ailon yang berempat rumah tipe 36 ini karya dua ya. Saya aja rumah saya tipe 36. Jadi ada tuh teman-teman relawan yang pernah nggak kenal datang ke rumah gitu. "Wih, Bang Edi, rumahnya juga tipe ya nggak apa-apa gitu." Jadi sama aja. Pak Edi, selama membangun rumah 213 rumah tuh pernah nggak sih ngerasa yang ada tekanan dari pihak tertentu, ada intimidasi dari warga setempat? Mungkin. Nggak pernah, kecuali ada satu yang unik ya. Unik di satu tempat itu namanya Bu Mawarni ya. Beliau teriak rumah. Jadi kondisinya sangat parah ya. Anak beliau tuh udah nggak sekolah, naik kelapa, jadi pemanjat kelapa macam-macam lah. Singkat cerita saya galang dukungan untuk beliau. Dan luar biasa itu dalam sehari itu dapat sekitar 50 juta. Jadi uangnya udah cukup gitu. Ya udah, besoknya saya langsung telepon relawan, Ajari namanya, di Birin nih ceritanya. "Pak, Bang Ajari, ini tolong Bang, uangnya udah ada," saya bilang. "Udah, buatlah." Lalu langsung dibeli material macam-macam, udah koordinasi magicik macam-macam. Lalu ada muncul semacam kecurigaan ya, mungkin salah saya juga ya, nggak sosialisasi macam-macam. Karena kita juga nggak mau bawa waktu banyak-banyak sosialisasi macam-macam, kita nggak ada kayak gitu. Kita langsung aja. Malah kita kadang-kadang kakak aja nggak minta ya. Nah, ada muncul waktu itu kebetulan saya nggak tahu ya, ada semacam isu-isu tentang kristenisasi lah, apa gitu-gitulah. Jadi dianggap, wah ini ada misionaris nih gitu, bangun rumah nih. Kenapa kok bisa cepet kali gitu, sehari langsung dibangun gitu? Karena bagi ada orang tertentu, oknum tertentu melihat ini nggak mungkin gitu. Kok bisa sehari itu langsung, kemarin itu ada orang datang, besoknya langsung dibangun. Jadi sampai relawan ini telepon, "Bang, abang harus turun nih," katanya. "Ini ada orang-orang Bang bilang, oh ini kita misionaris." "Kok misionaris pula?" saya bilang. "Mana misionaris?" saya bilang. "Ini kita." Udah saya turun ke lapangan. Akhirnya saya jelasin, "Pak, ini loh," saya bilang, "Bapak buka deh Google," saya bilang, "ketik nama saya," saya bilang kan, sampai segitunya saya bilang. "Ini bukan nyombong Pak," saya bilang, "Bapak ketik Google, ketik nama saya. Bapak lihat itu apa yang saya lakukan." Lalu dia lihatlah, "Oh ya, di Fadi Rumah Doa." "Oh iya ya." Akhirnya berarti mohon maaf. Ya paling gitu-gitu aja. Yang lain nggak pernah lah. Karena mereka juga tahu bahwa ini memang sedekah orang. Nggak percaya kita kasih lihat di HP saya atau di HP-nya relawan. Ini loh Bang listnya. Malah minta orang yang misalkan ada yang ngancam macam-macam, minta mereka nyumbang juga kalau mau gitu. Gitu-gitu aja. Jadi hampir tidak ada kendala yang gimana-gimana gitu. Alhamdulillah. Ya paling hal-hal kecil kayak gitu. Itu wajar. 2024 apa sih keinginan impian seorang Edi Fadil yang belum terpenuhi? Ya kalau saya gini ya, ini
kegiatan ini sebenarnya udah ada embrionya ya, udah bagus sebenarnya. Saya sebenarnya ingin ini lebih terlembaga ya. Meskipun nanti ada konsekuensi. Makanya saya saya cerita tadi ya, ada sekarang kita malah kalau kerjasama dengan perusahaan udah bisa, ada badan hukumnya ya. Tapi saya nggak pernah mau tonjolkan yang badan hukum ini. Kenapa? Karena bagi saya itu yang di luar badan hukum ini yang kita lakukan melalui media sosial inilah yang unik. Orang suka karena ini cepet gitu. Contoh gini, ini ada laporan hari ini gini, orang nyumbang, besok udah kita bangun, cepet. Ini mohon maaf kalau kita mungkin nyumbang ke lembaga yang ada badan hukumnya atau apa, mungkin saya ada yayasan macam-macam gitu ya, orang nyumbang nunggu dulu gitu. Mungkin orang perlu suratin dulu, mungkin perlu disposisi dulu, mungkin proses dulu, mungkin bangunnya 5 bulan ke depan. Orang perlu lihat cepet gitu. Orang nyumbang kapan ya sumbangan itu dipakai gitu. Nah, karakter asli dari gerakan ini sebenarnya saya ingin seperti itu gitu. Nah, tapi bagaimanapun saya juga menyadari bahwa ini ada keterbatasan. Contoh apa? Simple tadi, uang orang kirim ke rekening pribadi. Saya manusia biasa, saya bisa meninggal kapan aja. Gimana misalnya? Tapi entah kenapa ya, hari ini saya ya udahlah gitu, bismillah aja gitu ya, nggak kepikir ke situ. Meskipun menurut saya itu perlu dipikirkan strateginya. Betul. Sehingga apa? Kalau 2024 bicara apa? Saya pingin ini ada semacam kelembagaan yang kuat ya. Mungkin simple aja. Saya bayangkan kayak kalau hari ini teman-teman tahu itu ada kitabisa.com misalnya sebagai contoh ya. Ini Jakarta. Saya barusan aja tadi telat itu ada teman di bawah di lobi itu nelpon, kebetulan anaknya kanker ya. Kanker udah berapa kali kemo segala macam, sayang sekali uangnya udah habis, udah jual semuanya dan dia sampai di titik di mana aduh Edi saya nggak tahu lagi minta kemana gitu. Dia mau minta masukin ke kitabisa.com gitu dan udah masuk rupanya dia bilang gimana biar banyak yang nyumbang macam-macam lah. Nah, singkat cerita saya ingin mungkin ke depan bisa seperti itu. Artinya kita ada sebuah platform yang memang itu bagus, diurus oleh manajemen yang bagus, uangnya masuk ke rekening yayasan itu gitu ya, dengan cara yang bagus, dengan promo yang bagus dan transparansi dan segala macam. Kalau ditanya itu seperti itu, saya pingin ke depan tuh seperti itu. Amin, gitu. mudah-mudahan Jadi bisa jangan sampai orang hanya terikat pada personal. Karena bagi saya gini loh ya, kalau personal itu terlalu terlalu dikenal itu berarti kaderisasi itu gagal gitu. Misalnya mohon maaf kita ada organisasi ke situ kita hanya jumpa abang itu gitu. Bang Adi, ada Bang Adi. Ya, organisasi Bang Adi gitu. Kalau nggak ada Bang Adi itu nggak fungsi, nggak jalan gitu. Itu gagal. Nah, menurut saya sekarang saya ingin kaderisasi itu gimana nggak perlu Edi Fadil lagi, tapi ada kelembagaan yang diurus oleh orang-orang lain. Biarlah apa yang selama ini yang kita lakukan bersama teman-teman itu jadi semacam embrionya saja, semacam latar belakang, semacam filosofinya, semacam penyemangatnya bahwa kita juga pernah loh via media sosial aja bisa gitu. Apalagi kita punya kelembagaan yang kira-kira begitu kurang lebih. Itu sih cita-citanya. Mudah-mudahan ada teman-teman nih pendengar di sini dari Bacrit ini yang punya mungkin keahlian mungkin buat apa ya, aplikasi atau apa gitu. Gimana sih? Siapa tuh? Itu Bang Taufik tuh. Gitu-gitu. Mungkin ada caranya gimana cara kita memang, karena saya lihat titik kritisnya ada bagaimana uang ini ya. Karena saya lihat lagi-lagi uang ini. Bagaimana sistem pengadministrasian uang ini gitu. Orang nyumbang masuk ke rekening ini langsung gitu. Bagaimana sistem akuntabilitasnya diperiksa dan sebagainya. Saya lihat titik kritisnya di situ. Nah, kalau ada teman-teman yang mau kita diskusi bareng-bareng, saya sangat senang. Karena bagaimanapun saya merasa masa depan dari kegiatannya ke situ gitu. Yang penting jangan lupa sama Tia ya. Biar kita bisa camping lagi dengan keluarga. Siap. Dan salam untuk Akmal dan juga anak-anak. Siap. Terima kasih sama-sama. Jadi istrinya ini adalah dokter. Kalau mau cantik, sekarang promosi. Kalau mau cantik, kulitnya terawat, datang aja ke Vanessa Beauty Clinic. Langganan soalnya. Ini habis ini aku dapat gratis nih. Gampang tuh. Terima kasih banyak untuk Edi Fadil. Sukses untuk rumah duafanya. 214 rumah. Mudah-mudahan ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Dan makin banyak lagi penerimaan manfaat yang mendapatkan syafaat dari bantuan Edi Fadil dan juga donatur. Ada yang ingin disampaikan nggak pada donatur? Ya, pertama tentu terima kasih banyak ya. Saya berharap semoga kontribusi ini bermanfaat, nggak cuma untuk kehidupan kita, menjadikan, saya selalu yakin memberi itu menjadikan kita itu lebih arif ya, melihat dunia gitu, lebih arif mensyukuri gitu ya, lebih arif dalam memaknai bahwa betapa kita luar biasanya diberi semacam nikmat yang luar biasa dari Allah dan kita mensyukurnya dengan cara berbagi ya. Itu pertama. Saya berharap semoga dengan kegiatan ini dengan kegiatan rekan-rekan itu melalui kegiatan kami itu bisa rekan-rekan dapatkan gitu. Saya mohon maaf ini kemarin persis saya ngisi salah satu training, ada ibu-ibu di terakhir training dia ketemu saya dengan maca berkaca-kaca. Rupanya beliau itu nggak punya media sosial dan beliau katakan bahwa Pak Edi, saya sangat bersyukur hari ini saya jumpa Bapak, katanya. Kenapa Ibu? Saya bilang kebetulan suami saya sudah meninggal, kata beliau, dan saat beliau mau meninggal, saat beliau sakit katanya, beliau menitipkan salah satu amanahnya ke saya. Dek, saya adalah
orang yang rutin bersedekah via Edi Fadil katanya. Ya serius. Tolong nanti kalau saya nggak ada lagi, tolong lanjutkan bersedekah lagi. Kebetulan ibu ini nggak tahu Edi Fadil itu siapa gitu kan. Nah kemarin pas sekali waktu saya isi training di terakhir tuh saya tampilkan slide dan kebetulan ada nama saya gitu untuk peserta. Saya bilang untuk apa berikutnya silakan hubungi saya Edi Fadil gitu. Beliau ini rupanya yang disampaikan sama suami saya. Beliau ketemu saya gitu dan beliau katakan, Edi saya akan melanjutkan apa yang amanah suami saya selama ini bingung Edi Fadil itu yang mana, kira-kira begitu. Nah maksud saya mudah-mudahan ya ada hal ya, saya merasa suami beliau itu amanahkan, mungkin ada hal positif yang beliau merasakan gitu ya, sehingga itu diamanahkan sampai ke istri beliau. Saya berharap semoga para donatur lain juga merasa ada manfaat di sisi itu, bahwa kita merasa bahwa menjadi bagian dari orang yang bersyukur ya, begitu. Dan berpartisipasi dalam kegiatan ini nggak mesti uang. Lagi-lagi saya katakan, saya maaf tadi ini nggak mesti uang. Ada orang kasih ide, ada orang misalnya ada relawan kami itu arsitek kasih gambar. Kami pernah bangun sekolah itu gambarnya dia yang gambar gitu. Pernah bangun rumah gambarnya dia yang gambar, rapnya dia buat dan sebagainya. Dia kenal orangnya. Gitu. Jadi kan nggak mesti uang gitu. Kadang-kadang juga jaringan. Ada orang yang kasih tahu, Edi ketemu orang ini ya, dia tuh ada seng misalnya, dia bisa sumbang seng. Edi ketemu orang ini ya, dia ada kayu. Gitu. Jadi saya bersyukur, terima kasih banyak untuk para donatur gitu ya. Kemudian terima kasih untuk para relawan yang begitu luar biasa gitu. Sampai paling simpel, Tia, saya sampai berpikir bahwa tingkat paling simpel berbagi di sini, berbagi status saya aja itu udah aman gitu. Kenapa? Dan itu paling berharga gitu. Kenapa ya? Misalkan hari ini saya posting nih, nggak ada yang nyumbang apa-apa, tapi ada yang berbagi, misalnya 10 orang berbagi status saya misalkan tentang Rumah Duafa tadi. Betul. Bayangin loh, satu orang ada kawan 1000 orang aja di Facebook dia. 10 orang berbagi, 10.000 orang tahu tentang hal baru. Betul. 10.000 orang ini ada yang nyumbang misalkan satu orang aja misalnya. Udah luar biasa kan? Jadi sampai sesimpel itu kita bisa berbagi. Jadi sebenarnya bicara berbagi itu gampang sekali. Nggak harus uang lagi-lagi. Jadi ayo kita jadikan berbagi itu bagian dari kebiasaan hidup. Saya selalu katakan hobi gitu. Jadikan itu sebagai hobi. Apakah kita, misalkan hobi kita apa? Ke mall. Kenapa susah kita hobinya berbagi? Tidak harus uang lagi-lagi. Saya hari ini datang ke sini, saya tinggalkan kantor sebentar. Bagi saya juga, saya bahagia. Kenapa saya bisa berbagi, bagi inspirasi mungkin bagi teman-teman yang semoga bisa menjalankan juga. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi Edi Fadil. Luar biasa hari ini. Sudah menyadarkan kami untuk berbagi sama-sama ya pastinya. Salam untuk teman-teman semuanya, ada Salman, Razali, Hasan, siapa lagi teman kita ya? Banyak, ada Bang Akmal, ada Kak Yuni, banyak relawan kita di lapangan. Nanti kita duduk, kita bikin kuah belangong lagi. Siap. Terima kasih banyak untuk rekan Pembangunan Aceh. Jangan lupa follow kami di sosmed di Bapeda Aceh, bisa di Facebook udah ya? Bapeda Aceh udah ya? Udah. Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube di Bapeda Aceh. Kalian akan dapatkan informasi yang banyak sekali tentang program dari pemerintah juga. Dan juga kami mengundang teman-teman yang memang seperti ini, pegiat sosial. Ada yang kemarin kami mendukung UMKM dari Loksmawe, Bay Dilu yang pastinya keren sekali. Terima kasih banyak, kita akan ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.